Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar biwal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayat. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pagi menjelang siang yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas tentang bab sirah ya, sirah nabawi. Kita akan membahas tentang sejarah Imam Syafi'i ya. Saya jelaskan secukupnya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan dalam dan luar tema silahkan ya. Oke, secukupnya kita bahas tentang Imam Syafi'i. Setelah ini kalau ada pertanyaan dalam dan luar tema silahkan. Pernah dengar kata-kata Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ambali? Nah, yang ingin kita bahas di sini adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah ulama madhab yang sering kita gunakan. Walaupun kita tidak wajib bermadhab Syafi'i, tapi mau tidak mau, suka nggak suka, bahwa madhab Syafi'i adalah madhab yang paling masyhur di Indonesia. Karena madhab yang pertama kali nyampai di Indonesia adalah madhab Syafi'i. Tapi Indonesia tidak wajib bermadhab Syafi'i. Cuman madhab yang pertama kali masuk dakwahnya ke Indonesia adalah madhab Syafi'i. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Imam Syafi'i itu lahir di jalur Gaza, di tempat orang perang sekarang. Itu adalah tempat lahirnya Imam Syafi'i, di jalur Gaza. Di Gaza yang perang sekarang. Nah, Imam Syafi'i ini adalah dilahirkan dari ibu dan bapaknya. Ketika bapaknya meninggal di Gaza, orang tua Imam Syafi'i, ibunya, di usia Imam Syafi'i yang 2 tahun, dia langsung menghijrahkan dirinya dan anaknya. Dia bawalah anaknya ke kota Mekah di usia 2 tahun. Berjalan kaki ya bu, nggak pakai pesawat. Gaza ke Mekah kurang 1100 km. Pekanbaru Jakarta lah 100. Iya. Jadi dia bawalah anaknya ini usia 2 tahun ke kota Mekah. Ya, ke kota Mekah. Dia berharap anaknya dibesarkan di kota Mekah.
Kenapa? Karena waktu itu di Gaza tidak ada ilmuwan, tidak ada ulama. Sementara orang tuanya pengen anaknya menjadi ulama di usia muda. Maka dia bawalah Imam Syafi'i ke kota Mekah. Dibesarkanlah Imam Syafi'i oleh ibunya di kota Mekah. Akhirnya diajarkanlah banyak hal kepada Imam Syafi'i oleh ibunya dan ulama-ulama Mekah. Apa yang terjadi? Imam Syafi'i belajar di Mekah dan menghafal Quran di kota Mekah. Menghafal Quran di kota Mekah, sampailah dia hafal Quran di usia 7 tahun. Hafal Al-Quran di usia 7 tahun ini masih sangat banyak sekali terjadi sekarang oleh anak-anak di jalur Gaza. Anak-anak di jalur Gaza yang sekarang usia 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun hafal Quran. Jadi sampai sekarang memang masih ada hal-hal yang kita takjubkan seperti itu. Nah, usia 7 tahun Imam Syafi'i hafal Al-Quran dan belajar dengan imam-imam yang ada di kota Mekah. Nah, Imam Syafi'i di usia 10 tahun itu sudah hafal kitab Al-Muwatta. Apa itu kitab Al-Muwatta? Kitab Al-Muwatta adalah kitab karangan Imam Maliki yang ada di kota Madinah. Nanti kita akan sampai ceritanya ke situ bahwa Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Dan waktu itu Imam Malik sangat masyhur sebagai ulama besar di kota Madinah dan buku-bukunya menyebar ke kota Mekah. Maka Imam Syafi'i menghafal kitabnya Imam Al-Malik. Imam Syafi'i menghafal namanya kitab Al-Muwatta di usia 10 tahun. Kitab Al-Muwatta-nya Imam Syafi'i, orang-orang yang taat. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di usia 13 tahun Imam Syafi'i udah diizinkan oleh gurunya yang berada di kota Mekah. Kan dia punya banyak guru di kota Mekah, udah diizinkan berfatwa. Bayangkan, di usia 13 tahun udah diizinkan berfatwa. Saking kuatnya hafalannya, sudah diizinkan memberikan istinbat hukum. Dan Imam Syafi'i tidaklah berfatwa, melainkan Imam Syafi'i udah hafal 30.000 hadis pada masa itu. 13 tahun 30.000 hadis. Maka dia berfatwa. Usia 13 tahun sudah dibolehkan mengeluarkan fatwa. Karena hafalannya yang luar biasa, keilmuannya yang luar biasa. Nah, karena kayaknya gitu ya, ilmu-ilmu ulama di kota Mekah sudah masuk semua ke kepala Imam Syafi'i. Maka saat itu gubernur kota, saya pelan-pelan ya agak sulit. Gubernur kota Mekah menyarankan kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, kayaknya engkau perlu belajar ilmu lebih banyak lagi. Karena semua ilmu yang ada di ulama-ulama kota Mekah sudah engkau telan semuanya. Kau harus belajar langsung dengan ulama besar pada masa ini. Yaitu belajarlah engkau dengan Imam Malik yang ada di kota Madinah. Tapi Imam Malik ini di kota Madinah itu bukan imam biasa. Beliau adalah tokoh, orang kaya, dan banyak sekali orang yang ihtiram, hormat kepada Imam Malik di kota Madinah. Sementara Imam Syafi'i anak kecil yang sangat sederhana. Maka Imam Syafi'i ngomong kepada gubernur saat itu, bagaimana mungkin saya belajar dengan Imam Malik sementara saya rakyat jelata, begitulah. Kalau enggak ginilah caranya, kata gubernur kota Mekah. Aku akan buatkan surat rekomendasi. Nanti kau pergi ke kota Madinah, kau temui gubernur kota Madinah. Jadi gubernur kota Mekah meminta tolong kepada gubernur kota Madinah untuk mempertemukan Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Itulah ibaratnya jalur orang dalam gitu, supaya gampang nih menemui Imam Malik ini. Imam Malik di Madinah, Bu.
Ya kan tadi Imam Syafi'i di kota Mekah nih. Jadi apa kata gubernur kota Mekah? Kau bawa surat, nanti kau kasih ke gubernur kota Mekah, kota Madinah. Nanti engkau minta sampaikan surat rekomendasi ini kepada gubernur kota Mekah supaya menemani engkau, mengizinkan engkau bertemu dengan Imam Malik. Dia kan gubernur nih, pasti bisa. Kayak gitulah. Lebih kurang kayak gitulah. Akhirnya di usia 15 tahun, perbedaan pendapat dalam hal ini, sebagian sejarah menyatakan usia 20 tahun. Ibu buat 15 garis miring 20 tahun aja. Imam Syafi'i itu membawa surat dari gubernur kota Mekah, berjalan kaki ke kota Madinah, ingin berguru kepada Imam Malik. Mekah Madinah itu lebih kurang dari Pekanbaru Payakumbuh. Pekanbaru Payakumbuh 5 jam naik bis. Maka Mekah Madinah juga lebih kurang 5 jam naik bis. Sementara Imam Syafi'i waktu itu cuman berjalan kaki saja menuju kota Madinah, belajar dengan guru. Sejauh itu, ibu dari komplek ke sini aja dekat betul. Nyindir ya. Ya kan, berjalan kaki. Lalu Imam Syafi'i datang menemui gubernur kota Madinah. Lebih kurang seperti ini percakapannya. Gubernur-gubernur kayak gitu ya. Dia akan ngomong tuh, saya adalah utusan dari gubernur kota Mekah, ingin bertemu dan menyampaikan surat dengan gubernur kota Madinah. Akhirnya qadarullah ketemulah Imam Syafi'i dengan gubernur kota Madinah. Ketika dibaca surat rekomendasi dari gubernur kota Mekah, ternyata apa kata gubernur kota Madinah? Ngadi-ngadi nih. Bagaimana mungkin saya bisa menemani engkau menemui Imam Malik? Saya aja takut dengan Imam Malik. Seorang gubernur pun hormat kepada ulama. Makanya harusnya umaro takut dengan ulama. Pemimpin itu takut dengan ulama. Apa kata Imam Syafi'i? Cobalah dulu temani saya bertemu dengan Imam Malik. Karena Imam Malik ini nggak sekedar ulama, tapi juga hartawan. Orang kaya, dia tokoh, ketokohan. Beda dengan Imam Syafi'i, sederhana. Masing-masing biarlah dengan gaya hidup masing-masing, yang penting taat kan gitu ya. Lalu Imam Syafi'i langsung bersama gubernur kota Madinah masuk ke lingkungan rumahnya Imam Malik. Rumahnya besar, pembantunya banyak. Dibukalah pintu oleh pembantunya oleh dayang-dayangnya. Ditengok ternyata yang datang gubernur kota Mekah, Madinah, plus budak kecil Imam Syafi'i. Tidak disuruh masuk. Tunggu dulu sini. Saya akan bilang dulu kepada Imam Malik. Bilang kepada Imam Malik. Imam Malik bilang, siapa yang datang? Gubernur kota Madinah. Apa keperluan? Balik lagi dayang-dayangnya. Keperluannya apa? Tidak suruh masuk, tidak. Lalu kemudian disampaikan ada ingin belajar dengan beliau. Masuk lagi dayang-dayangnya, ada ingin belajar dengan engkau wahai imam. Oke. Ketika imam masuk keluar pintu, nggak disuruh masuk itu gubernur dengan Imam Syafi'i, tidak disuruh masuk. Tapi Imam Malik marah. Dia bilang, kenapa pakai umaro untuk menemui saya? Jadi dia merasa nggak usah ketemu saya pakai pemimpin kayak gini. Langsung saja. Walaupun susah juga ketemu saya, kan kayak gitu kan. Nah, ini dia dianggap takut dengan pemimpin. Padahal Imam Malik tidak takut dengan pemimpin. Dia kalau salah bilang salah. Akhirnya apa? Di depan gubernur kota Madinah, Imam Malik bertanya kepada Imam Syafi'i, kau dari mana? Saya dari Mekah. Mulai terkejut Imam Syafi'i. Ini anak kecil belajar dari kota Mekah ke sini. Saya adalah Imam Syafi'i. Saya sudah hafal 30.000 hadis. Saya sudah hafal Al-Quran 30 juz. Apalagi yang kau hafal? Di depan pintu coba, nggak disuruh masuk. Apa kata Imam Syafi'i? Aku hafal seluruh kitab Al-Muwatta. Karangan Imam Malik. Iya dong. Berarti intinya apa itu?
Aku hafal isi kepala engkau. Coba bayangkan. Isi kepalamu aku hafal. Dia udah hafal kitab Al-Muwatta di usia 10 tahun. Apa yang terjadi? Diuji di depan pintu. Diuji kitab Al-Muwatta di depan pintu. Dibaca, coba lanjutkan. Jadi dari ujung pangkal, ujung tengah, ujung hafal. Akhirnya diizinkanlah Imam Syafi'i menjadi murid Imam Malik. Belajarlah bertahun-tahun di rumah Imam Malik. Jadi Imam Maliki itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Nah, paham sampai sini? Bahkan ketika Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta, selama 5 tahun berada di kota Madinah dan belajar di rumahnya Imam Malik, di lingkungan rumahnya Imam Malik, maka Imam Malik sering sekali meminta kepada Imam Syafi'i untuk menceramahi, mengisi kajian-kajiannya dengan membawakan kitab Al-Muwatta. Dipercaya gitu loh. Dipercaya, ini kitabku kau kan udah hafal. Jadi kalau Imam Malik berhalangan hadir, maka dia akan digantikan oleh Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik, maka Imam Syafi'i cenderung suka ingin membandingkan pendapat ulama dengan pendapat lainnya. Lalu apa yang terjadi? Setelah lama belajar dengan Imam Malik, maka akhirnya yang terjadi adalah Imam Malik berkata lagi, ya. Imam Malik berkata lagi kepada Imam Syafi'i, "Hei Imam Syafi'i," begitu ya. "Kamu kalau belajar dengan aku terus nanti tidak berkembang. Cobalah belajar dengan imam lain ke Yaman." Nah, bayangkan itu. Kemana ke Irak. Kemana? Ke Irak. Ke Irak. Ya, oke, ke Irak. Ada siapa di Irak? Kata Imam Malik. Ada murid-muridnya Imam Hanafi. Dan di sana berkembang madhab Hanafi. Bayangkan. Orang dulu, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau ada perbedaan pendapat, mereka malah suruh belajar dengan orang itu. Coba bayangkan, banyak gurunya. Oke? Setelah 5 tahun, lalu kemudian belajarlah Imam Syafi'i. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Imam Syafi'i, "Oke, wahai guru, saya akan belajar ke Irak." Dan waktu itu langsung Imam Malik memberikan uang jajan lah. Irak. Lalu kemudian Imam Malik memberikan jajan lah, uang bekal kepada Imam Syafi'i sebanyak 50 dirham. Untuk belajar dikasih uang kantong kayak gitulah. Oke? Lalu udah berjalan kaki lagi ke Irak dan belajarlah dengan murid-muridnya Imam Hanafi pada masa itu, dan beliau akhirnya memahami perbedaan-perbedaan fikih di antara keduanya. Nah, setelah itu ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita lanjutkan, apa yang terjadi dengan Imam Malik berarti pada masa itu? Imam Malik adalah ulama yang sangat dihormati oleh pemimpin pada masanya. Dan apa yang terjadi sebelum kita lanjutkan dari Irak? Imam Syafi'i pernah berkata kepada Imam Malik dan sebaliknya. Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, "Engkau itu sangat sekali pintar. Maka pertahankanlah hafalanmu dengan tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat." Imam Syafi'i tadi hafal Al-Quran usia berapa? 7 tahun. Hafal kitab Al-Muwatta usia berapa? Hafal 30.000 hadis usia berapa? 13.
Imam Syafi'i punya murid di kota Mekah namanya Imam Waqi'i. Bahkan Imam Syafi'i pun pernah bertanya kepada Imam Waqi'i, fa'arsadani su'al hibzi, saya itu sulit menghafal. Apa kata Imam Waqi? Udah kayak gitu hafalannya, dia tetap bilang sulit ngafal. Coba bayangkan, udah kayak gitu hafalannya, dia tetap bilang sulit ngafal. Apa kata Imam Waqi? Apa katanya? Fa'arsyad tarkil ma'asi fa'arsadani bi anna ilma nurun wa nurullah la yahdi lil 'asi. Apa kata Imam Waqi? Hei, kau tinggalkan maksiat, kau tinggalkan dosa, karena sungguh ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan turun kepada orang-orang yang bermaksiat. Berapalah cuman dosa Imam Syafi'i? Tidak ada sosial media, tidak ada julit-julitan, tidak ada kepoan dan kepowati. Tidak ada. Artinya apa? Sempat Imam Syafi'i mengeluhkan betapa sulitnya menghafal, tinggalkan maksiat. Makanya kita tahu dosa itu menyebabkan sulit 4. Apa sulit dosa? Pertama, sulit hafal. 2, sulit rezeki. 3, sulit urusan. 4, sulit tenang. Kan gitu kan? Nah, jadi kalau kita ada dosa, kita sulit menghafal. Kedua, sulit urusan. Urusan sulit. Ngurus KTP sulit, ngurus kakak sulit. Orang lancar kok kita payah, sulit. Kemudian sulit sekali doa kita diijabah, dan sulit hati kita menjadi tenang. Maka yang pengen kita sampaikan adalah sekelas Imam Syafi'i pun menyatakan susah menghafal. Maka kalau ada ibu susah menghafal, itu wajar, karena kayak gitulah. Enggak, saya nggak bilang banyak dosa, ibu yang bilang ya. Maksudnya wajar ngafal tuh susah, kan gitu ya. Enggak ada saya bilang banyak dosa. Enggak ada loh. Paham ya? Aku aja lah. Oke, kayak gitu kan. Karena kan kita ini susah ngafal banyak faktor. Pertama, nggak ngerti bahasa Arab. Kedua, faktor tidaklah. Faktor terlalu banyak masalah. Dan yang ngeri itu adalah faktor tidak tahu. Nggak tahu mana hal yang layak difikirkan, mana hal yang layak diabaikan. Semua mau difikirkan. Orang kampanye difikirkan, siapa wali kota difikirkan, iya kan, masuk semuanya dalam otak. Berita-berita viral difikirkan, politik difikirkan, iya, artis nikah lagi difikirkan, artis cerai difikirkan. Terlalu banyak yang masuk ke dalam otak. Beras mahal pikir, presiden naik yang ini pikir juga. Jadi terlalu crowded kan, terlalu dipikir. Jadi otak kita ini kayak komputer, otak kita itu kayak handphone, ada memori. Bayangkan kalau galeri ibu, handphone ibu isinya semua foto, video kucing beranak, foto grup, semuanya ada di situ. Semua foto grup ada di situ. Di galeri ibu foto kayak gitu banyak. Kira-kira lemot nggak handphonenya? Lemot dia. Otak kayak gitu juga. Semua di situ galerinya, lemot dia. Makanya restart lah handphone tuh, restart otak itu. Jangan semua masuk, penuh kan? Nah sekarang ini handphonenya penuh, semua kucing beranak, berita biawak masuk WC, semuanya kan ada itu kan, berita kecoa masuk WC kan. Makanya saya kalau grup itu enggak saya otomatis simpan, ya kan? Kan bisa tidak otomatis simpan, yang penting nanti kita simpan. Kalau sekedar cerita ya kita nikmati cerita-cerita itu, ketawa boleh, tapi jangan semua disimpan, nanti penuh, iya kan? Nah giliran nanti ibu menengok file atau foto yang penting, mana dia nih yang mana lemot otaknya bu. Sama dengan kepala juga kayak gitu, semua masuk.
Giliran mau cari hafalan Al-Ikhlas dan artinya yang mana kemarin ya? Lupa. Makanya less is more. Sedikit lebih baik. Saya tak banyak fikir. Saya mikirkan hal yang penting aja untuk saya fikirkan. Dan saya tidak banyak mendengar. Saya hanya mendengarkan hal yang layak saya dengar. Saya juga tidak banyak menanggapi. Saya hanya menanggapi hal-hal yang menurut saya pantas untuk ditanggapi. Hati-hati, cinta diri, self love. Ya, jadi tidak usah banyak mau tahu. Oh, orang ini dia kayak gini loh, dimasukkan pula ke otak. Ada berita ini, ibu tuh nikah lagi loh, masuk ke otak lagi. Iya kayak gitu. Nah itu tidak boleh. Tak usah mendengar banyak hal, tak usah juga melihat banyak hal, tak usah menanggapi banyak hal. Dengar, lihat, tanggapi, yang penting saja. Biar nggak saya yang ngomong, saya lenya doang. Kayak gitu. Jaga. Nggak ada, bukan cuek. Kalau nggak ada hubungan sama kita jangan. Ini baru orang cerita, tengoklah ketua majelis taklim yang itu tuh, apa yang lain aja ceritanya. Jangan masuk ke otak. Semua mau ditanggapi. Masalah orang kita pula yang menjadi menyelesaikan ya. Kecuali orang itu minta penyelesaian. Nah, anggu-anggu aja. Biar dia nggak lemot. Jadi filenya itu yang penting-penting aja. Oke? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itulah Imam Syafi'i. Mungkin wajar ya, beliau hafalnya itu mantap karena beliau tidak banyak fikir. Nah, lalu beliau belajar ke Irak, mazhabnya Imam Hanafi. Lalu tak lama kemudian beliau belajar lagi ke Yaman. Yaman itu, gubernur Yaman ingin menjadikan beliau sebagai hakim. Bayangkan, dari Gaza pindah ke Mekah, balik ke Madinah, lanjut ke Irak, muter ke Yaman. Ibu dari pasar kaget, anak aja balik rumah, pengajian permata. Coba bayangkan, jauhnya perjalanannya mencari ilmu dan ridho Allah. Di Yaman, dia disukai oleh gubernur Yaman. Bahkan saking pinternya dia itu sampai diamanahkan menjadi qadi atau hakim di Yaman. Lalu sebelum beliau mengiyakan, beliau pergi ke Mesir. Nah, itulah berapa negara tuh, Mak? Beliau pergi di Mesir. Beliau kabur ke Mesir, dan di Mesir lah, nih sebelum saya jelaskan ya, di Mesir dia berpikir, apakah aku harus kembali ke Yaman menjadi qadi atau hakim di Yaman, atau aku tetap di negara Mesir aja untuk belajar dan mengajarkan banyak hal. Jadi beliau ragu, karena hakim itu tidak mudah. Hakim kalau salah menghakimi masuk neraka. Maka Imam Syafi'i selalu mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, andaikan hakim itu baik untuk dunia dan akhiratku, maka aku akan menerimanya. Dan kalau hakim itu tidak jadi baik untukku dan duniaku, maka jangan biarkan aku melakukannya. Selama beliau berpikir, maka di Mesir lah. Ingat namanya negara Mesir ya. Saya udah banyak cerita tentang Mesir. Waktu saya ke Mesir, waktu saya ke Palestina, di Jordan, saya udah pernah cerita kepada ibu-ibu kondisi di Mesir kayak gimana, tempat perjuangannya Nabi Musa. Nah, dan Firaun, ya, Musa dan Firaun kan di Mesir. Dan Imam Syafi'i ibu di akhir hayatnya beliau lama di negara Mesir. Beliau itu ngajarkan ilmunya, menulis buku Ar-Risalah nama kitabnya ya di Mesir. Bahkan ada satu masjid di negara Mesir, itu namanya Masjid Amr bin As. Saya juga udah ke sana, itu sering dijadikan oleh Imam Syafi'i tempat halakoh ilmiah. Dan di Mesirlah Imam Syafi'i menuliskan banyak buku
dan membangun mazhab Syafi'i. Nah, gitu ceritanya di negara Mesir. Jadi tumbuh kembangnya beliau itu di negara Mesir. Nah, Mesir itu negara yang kayak gimana? Yang sampai sekarang Mesir itu panas, berdebu, tetapi banyak ulama di sana. Ya, termasuk di sana di Mesir, di samping Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, itu ada makamnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah. Ya, termasuk di Mesir juga ada Masjid Amr bin As. Juga di Mesir ada saksi dan perjuangan Nabi Musa ketika menyerang Fir'aun dan diserang oleh Fir'aun. Di Mesir juga ada piramida Mesir, yang mana orang Mesir terkenal sebagai ahli dalam mengawetkan. Masa-masa Fir'aun, masih ingat kisah Fir'aun? Fir'aun itu jumlahnya ratusan. Dan satu-satunya Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan adalah Ramses II. Fir'aun yang menjadi lawannya Nabi Musa. Mesir ini negara yang sangat masyhur, negara Islam. Bahkan kiswah Ka'bah pertama di dunia, Ka'bah itu kan ada penutup kiswah. Kiswah Ka'bah pertama yang ada di dunia, maka itu adanya di Mesir, di Museum Mesir. Dan bisa diawetkan ribuan tahun lamanya. Masih ada. Ya. Termasuk kursi-kursi kerajaan Fir'aun, termasuk karpet-karpet masa-masa Fir'aun, termasuk Fir'aunnya, banyak mumi-muminya di Mesir. Dan itu kondisi masyarakat Mesir. Nah, ilmuwan ulama banyak di situ. Makanya kenapa Universitas Kairo itu adalah kampus Islam tertua di dunia. Karena ulama dulu kumpulnya di situ. Termasuk Imam Syafi'i kumpulnya di situ, di Kairo, Mesir. Oke. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah, di Mesir itulah Imam Syafi'i mengembangkan, catat, qaul jadid. Qaul jadid. Nah, ya, nanti jangan-jangan ada lomba lagi. Qaul jadid. Perkataan barunya, yaitu dia perkataan baru. Nanti saya jelaskan. Perkataan baru. Qaul jadid. Qaul jadid. Ya, ini mau dijelaskan. Qaul jadid itu adalah, beliau kan belajar dari Imam Malik. Beliau belajar dari murid-muridnya Imam Hanafi. Beliau juga belajar dari ulama-ulama lain dan beliau merekapitulasi, merekap ilmunya dengan qaul jadidnya. Namanya qaul jadid, ilmu baru, ilmu baru. Jadid itu artinya baru, perkataan baru. Ya, jadi perkataan baru dan membangun mazhab Syafi'i di situ. Jadi hasil rekapan dan analisa beliau terhadap guru-gurunya banyak rame itu, dan beliau menuliskan qaul jadidnya di negara Mesir dan mengembangkan ilmunya di negara Mesir, dan pada akhirnya beliau tak jadi menjadi qadhi di Yaman. Akhirnya sampai meninggal beliau di Mesir. Nah, kalau ibu pergi ke Mesir, ibu bisa melihat makam Imam Syafi'i yang ada di negara Mesir. Dan bisa kita lihat sampai sekarang. Tapi kalau ibu ziarah ke makam Imam Syafi'i, itu kalau kita masuk ke dalam kuburan Imam Syafi'i, itu kita melewati pasar. Ibu pernah masuk pasar Dupa? Pasar Dupa pernah masuk? Ada masjid di dalam, Masjid Muttaqin. Nah, sepanjang pasar itu kan susah kita jalan kiri kanan. Dekat pasar itu perumahan penduduk, nanti dekat Masjid Muttaqin itulah makamnya. Dekat perumahan penduduk. Nah, kondisi kalau kita ziarah pergi ke situ tidak terlalu aman karena kondisi masyarakat yang sangat keras. Banyak kafe-kafe kecil di situ. Kemudian harus pakai polisi.
Jadi biasanya traveler dan orang yang ziarah itu ditemani 3 atau 4 pengaman lah. Ya, banyak yang minta-minta, copet dan seterusnya. Nah, tapi kalau ikut traveling itu sudah aman ya untuk pergi ke makam Imam Syafi'i. Nah, saya sudah pergi ke situ makam Imam Syafi'i dan di sebelahnya ada makam muridnya Imam Syafi'i. Bayangkan Imam Syafi'i ini mazhab yang luar biasa. Sampai beliau meninggal di Mesir dan ternyata Allah kirim beliau meninggalkan hutang. Jadi beliau ada hutang, sebelum beliau dikuburkan, hutangnya diganti oleh pemerintah Mesir waktu itu. Jadi sederhana beliau itu. Beda dengan Imam Malik, hutang uang. Beda dengan Imam Malik. Imam Malik itu mapan, ya. Tapi kan nggak apa-apa berhutang kan. Nah akhirnya digantilah. Imam Syafi'i punya 3 anak. Punya 3 anak. Jadi Masya Allah ya. Nah walaupun Imam Syafi'i belajar dari ulama-ulama lain, mereka 4 ulama mazhab, dan di antara murid Imam Syafi'i itu ada nanti namanya Imam Hambali. Jadi 4 ulama mazhab ini saling menghargai. Ada banyak kasus perbedaan mazhab yang terjadi. Saya ambil contoh misalnya dalam hal bersentuhan wudhu suami istri. Imam Syafi'i bilang mutlak batal, betul? Imam Hanafi bilang tidak batal, betul? Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja, betul? Beda. Padahal Imam Syafi'i pernah belajar dengan muridnya Imam Hanafi dan pernah belajar langsung satu rumah dengan Imam Malik. Tapi aman aja kan hidup? Contoh, baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi saat sholat dan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi saat ruku. Imam Syafi'i bilang boleh 1 kali. Imam Hanafi padahal pernah belajar dengan muridnya Imam Hanafi karena waktu itu Imam Hanafi sudah tidak ada. Ya, Imam Hanafi bilang mesti minimal 3 kali. Tapi kedua-duanya sepakat. Kalau dalam sholat berjemaah 3 kali aja karena takut ada orang tua. Tapi saat sholat sendiri lebih dari 3 kali lebih bagus. Sepakat mereka keduanya. Tapi apakah 1 atau 3 kali? Imam Syafi'i bilang 1 kali boleh, Imam Hanafi bilang harus 3 kali. Tapi mereka sepakat saat sholat berjemaah 3 kali cukup, saat sholat sendiri lebih bagus lebih dari 3 kali. Aman aja. Kunut. Imam Syafi'i menganjurkan kunut subuh. Makanya kalau ada orang yang ngelotok kekeh ikut mazhab Imam Syafi'i, maka menurut mazhab Syafi'i kunut itu adalah sunnah abad, sunnah yang mewajibkan sujud sahwi kalau kita lupa kunut. Jadi ibu-ibu yang kunut-kunut itu lupa sujud kunut, ibu sujud sahwi. Begitu madhab Imam Syafi'i. Tapi menurut madhab Hanafi tidak wajib kunut. It's okay, yang penting sholat. Hal ini terbukti ketika Imam Syafi'i sholat di lingkungannya masjid Imam Hanafi. Imam Syafi'i nggak pakai kunut. Bertanyalah sahabat, Imam Syafi'i, kenapa engkau tak pakai kunut? Padahal kau anjurkan kita kunut subuh. Apa kata Imam Syafi'i? Hei besti, diam kamu. Kita ini sholat di lingkungan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Hanafi itu paling senior, paling tua. Ya, Imam Hanafi. Dan kita harus menghargai pendapatnya. Makanya kita tidak kunut kayak gitu. Jadi idealnya negara baik adalah yang saling menghargai perbedaan pendapat. Kalaupun ada perbedaan pendapat, maka bisa dikayakan Imam Syafi'i tadi, bisa dipelajari, bisa dinegosiasi, bisa dikupas ulang. Tapi tidak pernah ada sejarah mereka saling menjatuhkan. Bahkan takjubnya saya kepada Imam Malik, suatu ketika Imam Malik kitab Al-Muwatta'nya tadi, atau Imam Malik ini kitabnya tuh ingin dijadikan peraturan di kota Madinah. Saking pinternya orang itu. Jadi gubernur kota Madinah ingin menjadikan kitab Imam Malik sebagai rujukan di kota Madinah. Tapi apa kata Imam Syafi'i, Imam Malik?
Jangan kalian jadikan kitabku sebagai rujukan, karena bisa jadi kitab muridku lebih baik dibanding kitabku. Bayangkan itu. Kitab Imam Syafi'i bisa jadi lebih baik dibanding aku. Cetar ya. Jadi itulah bedanya ilmu dan akhlak. Kalau ilmu dia kemudian mix and match dengan akhlak, maka dia tidak akan menyakiti. Dia tetap akan menghargai siapapun yang dia temui. Tapi kalau ilmu tinggi tak punya akhlak, niatnya pun benar, caranya tetap salah. Nyakiti, menyalahkan, merasa diri paling benar. Yang menganggap semua orang yang tak sependapat dengan dia adalah salah, iya kan? Menghakimi. Padahal sebagai wanita, sebagai kaum muslimin, kita tidak boleh menghakimi. Innallah ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil. Kita cuma boleh menasehati, bukan menghakimi. Menasehati dan mengingatkan. Kayak gitulah. Nah itu kan. Jangan kalian jadikan kitabku sebagai sumber. Karena bisa jadi pendapat muridku lebih baik dibanding pendapatku. Imam Malik punya murid namanya Syafi'i, punya murid namanya Hambali, atau Imam Ahmad bin Hambal. Nanti kalau Imam Hanafi kan lain sendiri dia. Agak lain, dia di Irak. Kayak gitu. Nah, inilah Imam Syafi'i. Sederhana. Pertanyaannya adalah, boleh nggak kita merujuk pada beberapa ulama madhab? Jawabannya adalah boleh, tapi beda kasus, beda imam. Ya, satu kasus nggak boleh satu imam. Oke? Paham? Quiz, tutup buku. Kok terdiam? Ada pakai loading. Lagi terkagum-kagum. Ya begitulah ulama zaman dahulu. Luar biasa. Berjalannya menuntut ilmunya nggak tanggung-tanggung. Boleh ngikutin campur-campur. Jadi begini, ketika ibu dalam sholat ikut Imam Syafi'i, dalam hal wudu ikut Imam Hanafi, itu nggak apa-apa. Beda kasus, beda mazhab. Tapi satu kasus nggak boleh berubah-ubah. Kayak goyang tahiyat, ada yang begini. Kalau begini gini aja. Kalau gini aja. Jangan subuh begini, zuhur begini, asar begini. Jangan. Satu kasus, satu mazhab. Tutup bukunya. 3 bu. Oke. Tutup buku. Berapa tahun Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik di rumahnya? Oke ibu, benar. 2. Apakah nama masjid di mana Imam Syafi'i belajar dengan murid-muridnya, memberikan halaqah-halaqah, masjid yang ada di Mesir, salah satunya adalah masjid? Oke. Selanjutnya, 3 perbedaan tentang wanita haid, 3 perbedaan tentang wudu dengan suami batal wudu atau tidak, serta sebutkan nama madhabnya. Yuk. Ibu, Imam Syafi'i bilang oke, betul. Habis. Nah itu, jadi kalau kita belajar tentang ulama-ulama dahulu, itu kita salut dengan akhlak mereka itu. Kalau yang dia kaya rendah hatinya,
Kalau yang dia susah, mau dia belajar. Kalau yang udah dia pintar, tetap minta nasihat ke gurunya. Kurang pintar apa Imam Syafi'i? Ngomong dia ke gurunya, susahnya aku belajar guru. Coba. Kalau dia nggak tahu, ya dia bilang nggak tahu. Dia nggak segan nanya kepada orang, kepada guru-gurunya. Yang dia udah jadi guru, menghargai murid-muridnya, nggak pernah nyakitin orang banyak. Yang dia udah jadi orang hebat, nggak tunduk dia kepada pemimpin. Yang pemimpin hormat dia kepada gurunya. Yang udah, yang ya itulah akhlak. Akhlak dulu lah ya, baru ilmu ya. Kita masukkan dulu akhlak. Iya, memang akhlak dulu baru ilmu. Kita ilmu. Enggak lah, dari kecil kan akhlak dulu. Nah, dari kecil tuh anak tuh usia sampai 5 tahun diajarkan akhlak dulu. Baru dia nanti belajar ilmu SD, SMP. Makanya golden age di usia 1 sampai 5 tahun tuh jejalkan akhlak. Faktor orang tua juga. Iya. Orang tua maksudnya. Ini kan Imam Syafi'i kan banyak apapun kan. Ada pula kita yang faktornya dulu ada mau aja sebenarnya lain. Enggak masalah. Karena kita dalam kondisi ilmu sudah menyebar. Kalau mereka kan masih mencari. Masih menciptakan. Iya kan? Kita kan masih, mereka kan mujtahid. Mereka mencari ilmu-ilmu baru untuk mereka tulis dalam madhab mereka. Oke? Tapi kan sebaiknya banyak guru apa fanatik Sebaiknya adalah apakah kita punya banyak guru atau kita punya satu guru. Masing-masing guru itu punya keahlian. Ya, dalam hal ini guru kita. Dalam hal ini guru kita. Dalam hal ini guru kita. Udah gitu aja. Iya, benar. Enggak apa-apa. Enggak masalah, kan beda kasus, boleh beda imam. Ini bukan kepo saya, ini ada salah seorang warga. Ini bukan kepo Ustazah, ini kepengen tahu aja. Jadi ada warga tuh tak pernah ke masjid. Nah, tahu begitu dia meninggal, diumumkan bahwa ini jemaah katanya, dan diumumkan. Terus waktu meninggal juga setelah disolatkan katanya, ini orang baik. Ya bu, ibu, ya bapak ini baik, semuanya itu. Menurut saya gimana maksudnya? Yang dimasalahkan kesaksian palsunya ini, kita nggak tahu dia. Kita tahunya dia nggak pernah ke masjid. Dan kita bilang iya dia baik. Ustazah, ada orang meninggal nggak pernah ke masjid, terus kita nggak kenal lah sama dia. Sholat jenazah kita ikutlah sholatnya. Terus ada yang nanya, gimana jenazah ini? Apakah baik? Baik, bilang baik. Itu bukan kesaksian palsu, itu bukan menyaksikan, itu bukan bersumpah, Bu. Itu cuman semacam pengakuan. Nggak apa-apa kok kita bilang baik, berbaik sangka tandanya. Iya, itu nggak apa-apa, Bu. Itu bukan sumpah, itu bukan kesaksian di sepacam kita di pengadilan. Itu juga bukan dusta. Nggaklah mungkin kita, nggak tahu aku doh, nggaklah mungkin. Atau jahe tuh, rasolah kan nggak mungkin. Jawab aja. Baik, kita diam aja. Baik aja, ngomong baik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak, itu berbaik sangka. Itu berbaik sangka, bukan salah sangka. Kalau berburuk sangka itu adalah kayak-kayaknya ada elok, ada mukanya, kan gitu. Tidak, kan itu tidak. Ibu, dia sedang tidak dihukum, kecuali ibu dalam kondisi pidana. Dia ingin dipidanakan. Kita butuh saksi. Kita bilang buruk, itu sumpah palsu namanya. Kalau ini kan cuman semacam pengakuan.
Ya, kan sedang tidak bersumpah, sedang tidak dijadikan saksi, tidak sedang terlibat hukum pidana, tidak ada sistem hukum ukubat yang sedang dijalani, tidak juga mencari sebuah kebenaran. Iya kan? Tidak ingin mencari sebuah kebenaran. Kan tidak. Dalam sholat, dalam sholat kita baca Al-Fatihah. Nah, sebelum selesai Al-Fatihah itu taruhlah di tentang kalimat ghairil maghdubi, terus kita baca niat dalam hati, kita ada hajat nih, hajat punya anak saya lulus, gitu kan? Kita berniat dalam hati waktu sedang imam membaca ghairil maghdubi, kita ada bolehlah membaca niat dalam hati, semoga anak lulus. Ini saat sholat. Dalam sholat berjamaah boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh diwasilahkan kalau sholat berjamaah. Yang bisa wasilah itu hanya ibadah sunnah. Sholat nggak bisa diwasilahkan. Saking ini ya, saking pendapatnya, saking mau mendapatkan amin kan berjamaah itu banyak nih aminnya. Enggak. Nah, itu jadi dapatlah anak tuh aminnya banyak. Gitu. Enggak. Kalau mau doa dalam sholat, sujud terakhir ketika mau habis sholat. Dan yang bisa kita wasilahkan, ya Allah saya baca Quran, dengan baca Quran ini solehlah anak saya, hijrahlah dia. Itu pada ibadah-ibadah sunnah. Baca Quran kita, kemudian sedekah kita, hibah kita, wakaf kita, kayak gitu. Oke. Fir'aun itu banyak. Jadi Fir'aun itu adalah julukan bagi raja. Raja itu banyak nama. Kan Mesir itu kerajaan Mesir. Raja-raja itu semuanya tidak Islam. Kan sebelum Nabi Musa datang. Iya kan? Fir'aun itu tidak ada yang Islam semuanya. Cuman Fir'aun itu tidak ada yang mengaku dirinya Tuhan. Yang mengaku dirinya Tuhan cuman Fir'aun yang menjadi musuh pada masa Nabi Musa. Namanya Ramses II. Itu ibarat Abu Lahabnya Nabi Muhammad. Tapi kan Abu Lahab tidak mengaku dirinya Tuhan. Sedangkan piramida yang ada di Mesir itu adalah makam para raja. Jadi piramida kan ada 3. Ya, piramida itu makam raja yang paling kaya. Sementara Fir'aun lain itu dimuseumkan, diawetkan di museum Mesir. Kita nanti bisa kalau traveling lihat makam-makam mumi-mumi Fir'aun. Bahkan Ramses II itu muminya bisa kita lihat. Yang tenggelam di Laut Merah. Itu masih ada muminya sekarang, bisa kita lihat. Nggak mirip lah sama wajah jamaah, agak lain dia lah. Iya kan? Nah, agak sombong sedikit dia. Saya sapa dia nggak menyaut ya. Nah kayak gitu. Fir'aun. Ya, diambil jasadnya dimumikan. Semua Fir'aun dimumikan. Ada ratusan Fir'aun. Ada ratusan turunan raja-raja. Ada muminya semua. Dalam museum itu ratusan mumi. Tidak dalam piramid. Kalau piramid itu satu piramid satu kuburan. Satu piramid satu kuburan. Satu piramid satu kuburan. Harus banyak uang baru bisa bangun piramid. Rajanya harus banyak uang. Sementara raja-raja lain, Fir'aun lain itu muminya di dalam museum Mesir. Museum Mesir sekarang jauh jaraknya dari piramid. Tapi saya dapat kabar katanya tahun ini atau tahun depan museum dan mumi-mumi itu akan dibangun di seberang piramid. Bangunannya udah ada. Jadi museumnya dipindahkan. Ibaratnya di pasar loket itu adalah museum, di masjid ini piramid, itulah ibaratnya. Jadi dekat. Jadi kalau mau traveling itu tidak jauh. Oke. Demikian dari saya. Allahu a'lam bishawab. Silahkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa qiyam wa yuqim masjidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruna wa qasana wa abudana wa ta'ala. Ya Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid